Presentasi ini terdiri atas dua bagian utama. Pertama, membaca kenyataan tentang ritus patenalan sebagai objek kajian dalam bingkai teori fungsionalisme struktural. Kedua, menarik implikasi proses ritual patenalan bagi upaya penciptaan kohesi sosial. Ritus patenalan merupakan upacara menyelamatkan jiwa baik individu maupun komunitasnya dari bencana, musibah, atau malapetaka lainnya. Ritual ini dijalankan oleh masyarakat desa Lelenbala dan desa Ipi Ebang yang terletak di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mencoba membaca proses pelaksanaan ritual ini dalam teori fungsionalisme struktural. Teori ini memandang masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang memiliki ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan ketergantungan tersebut merupakan sebuah syarat mutlak bagi keberlangsungan dan kebertahanan hidup organisme tersebut. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsinya masing-masing, dan keberlainan fungsi itu tidak membuat sistem menjadi kaos, melainkan membuat sistem menjadi seimbang. Teori ini dinilai oleh sejumlah kalangan sebagai teori yang mengabaikan karakteristik masyarakat yang pluralistik dan fenomena-fenomena perubahan yang terjadi di dalam masyarakat seperti konflik-konflik antar individu, keluarga, suku, dan desa. Namun, teori ini kami pandang dapat membantu untuk membaca dan menganalisis kenyataan praksis ritual patenalan dan juga struktur masyarakat di dua desa tersebut, serta peran-peran yang dijalankan oleh struktur masyarakat adat di dua desa tersebut. Ritus patenala dilalui dalam beberapa tahap. Kami akan membahas setiap tahap ini secara singkat. Pertama, musyawarah penetapan hari ritual dan persiapan materi. Pada tahap ini, para pemangku adat mengumpulkan para kepala suku untuk berembuk di rumah adat desa Langobelen tadi dengan tujuan menentukan pelaksanaan ritus. Setelah jadwal disepakati, setiap kepala suku menyampaikan hasil kesepakatan kepada anggota sukunya dan dilanjutkan dengan persiapan bahan-bahan untuk ritus. Ada dua bahan yang wajib disiapkan. Pertama, setiap rumah tangga menyediakan kapas yang digulung dalam ukuran kecil. Masyarakat di sana menyebutnya dengan istilah beraha. Banyaknya beraha disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Gulungan kapas ini merupakan simbol dari kesalahan, simbol dosa dari setiap orang. Bahan yang kedua, setiap rumah tangga menganyam sebuah wadah kecil dari bahan dasarnya dari daun lontar, tempat untuk menyimpan padi atau beras ladang. Setelah bahan sesajian disiapkan, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah masing-masing dan berdoa bersama di bawah koordinir kepala keluarga. Isi doanya, pengakuan akan kesalahan dan dosa setiap pribadi, permohonan akan perlindungan,
perdamaian, dan persaudaraan di kalangan anggota keluarga. Doa ini dialamatkan kepada wujud tertinggi yang mereka sebut dengan nama Lerawulan Tanah Ekan. Kedua, tahap yang kedua, prosesi dari setiap rumah keluarga-keluarga menuju rumah adat suku dan dilanjutkan ke rumah adat bersama yang disebut Langobelen. Upacara dilanjutkan dengan prosesi dari setiap rumah menuju rumah adat suku. Dan setelah seluruh anggota suku berkumpul, prosesi dilanjutkan ke rumah adat bersama Langobelen. Di Langobelen ini, pemangku adat menerima sesajian-sesajian dari kelima suku yang terlibat dalam ritual ini. Semua sesajian dikumpulkan dan kemudian digantung pada sebuah tempat yang disebut dengan nama Eken Matan Pito. Tempat ini dipandang sebagai tempat perjumpaan masyarakat dengan wujud tertinggi Lerawulan Tanah Ekan. Di hadapan Eken Matan Pito, ketua adat kelima suku memanjatkan doa dengan intensi. Melalui sesajian ini yang dipersembahkan kepada Lerawulan Tanah Ekan dan juga dipersembahkan kepada leluhur, Lerawulan Tanah Ekan sudi mengampuni semua salah dan dosa yang telah dilakukan oleh semua warga desa, dan semoga semua keluarga desa terlindung dari malapetaka, musibah, atau bencana. Tahap yang ketiga, pelepasan sesajian ke laut. Setelah doa dilantunkan oleh kepala suku, para pemangku adat dan kepala suku memindahkan sesajian ke dalam rumah adat dan disimpan hingga pukul 4 subuh. Dan tepat pukul 4 subuh, sejumlah orang yang ditentukan secara khusus mengantar sesajian dan dilepaskan di laut sebagai simbol pelepasan dan pembuangan dosa dan salah, baik dosa dan salah individual maupun dosa dan salah komunal. Dalam perjalanan kembali ke kampung, para pengantar sesajian tidak serta-merta memasuki wilayah kampung. Mereka diharuskan untuk menunggu di pinggir kampung sampai pemangku adat melakukan tindakan yang disebut paha niha gate karan, yakni tindakan memagari kampung. Tujuannya adalah melindungi kampung agar dosa dan kesalahan yang telah dibuang ke laut tidak kembali masuk ke kampung. Tahap yang keempat, mandi pendinginan dan perlindungan desa. Jadi sebelum matahari terbit, semua anggota suku kembali berkumpul untuk melaksanakan upacara lanjutan yang disebut dengan istilah Hebo Baha. Indonesianya mandi pendinginan. Semua anggota suku menyirami tubuhnya dengan air ramuan dari kelapa muda yang dicampurkan dengan beberapa ramuan lokal. Tindakan ini menandakan bahwa semua salah dan dosa sudah dibersihkan. Dan bagian terakhir dari ritual ini disebut Toben Lewu. Para pemangku adat memanggil roh nenek moyang penjaga desa untuk melindungi masyarakat dan seluruh warga kampung serta segala sesuatu yang berada di kampung. Selanjutnya kami mencoba memaknai dan menarik implikasi dari ritual ini dalam konteks kohesi sosial atau harmoni sosial.
Masyarakat adat kedua desa ini yakini bahwa bencana, musibah, dan malapetaka tidak bisa dihindarkan dari kehidupan mereka. Semua peristiwa itu terjadi karena adanya pelanggaran terhadap hukum adat, terutama pelanggaran yang berkaitan dengan alam semesta. Diyakini bahwa musibah, bencana, malapetaka yang terjadi saat ini disebabkan karena belum adanya pengakuan secara publik oleh individu atau sekelompok orang yang telah melakukan kesalahan, dan mereka yang melakukan kesalahan tersebut sedang berada dalam situasi ketidakselamatan. Oleh karenanya, pelakunya harus diselamatkan, dan untuk memperoleh keselamatan, kesalahan atau dosa tersebut harus dibayar atau harus ditebus. Oleh karena itu, masyarakat di bawah pimpinan ketua adat dan 5 suku itu harus melakukan tindakan untuk menyelamatkan seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kesalahan agar tidak berbias kepada masyarakat atau individu-individu yang lain yang ada di dalam desa. Tindakan penyelamatan itu dikenal dengan nama ritus patenalan. Menurut kami, ritus patenalan dibangun di atas sebuah kesadaran kolektif sekaligus dapat dipandang sebagai pengikat dimensi sosial masyarakat pengembangnya. Term kesadaran kolektif pertama digagaskan oleh Emil Durkheim, itu salah seorang tokoh terkemuka dalam fungsionalisme struktural. Di dalam kesadaran kolektif itu dapat ditemukan ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan serta falsafah hidup masyarakat pengembannya. Dalam konteks yang lebih spesifik, ritus patenala merupakan hasil akumulasi dari peran setiap individu dalam sukunya masing-masing. Setiap individu berinteraksi dalam suku dan desa atau kampungnya, dan interaksi setiap individu dalam suku dan kampung itu mengukuhkan konsistensi ritus dan mengukuhkan pula interaksi antar individu dan komunitas yang terlibat di dalamnya. Hal lain yang perlu mendapat penegasan adalah realitas kepercayaan masyarakat dalam konteks ritus ini. Ritus patenalan tercipta atas dasar kepercayaan. Kepercayaan itu tidak hanya mengarah kepada yang kudus atau wujud tertinggi dan leluhur secara vertikal, melainkan juga secara horizontal di antara sesama manusia. Lera bulan tanah ekan atau wujud tertinggi sebagai yang kudus dan luhur, dan para leluhur dipercaya sebagai sumber keselamatan. Darinya mengalir keselamatan yang diharapkan turun atas suku, atas individu, dan atas seluruh desa. Kabelen Lebo, pemimpin kelima suku yang ada di 2 desa ini, menjadi tokoh yang dipercayakan sebagai perantara dan penjamin relasi keselamatan antara suku dan kampung dengan yang kudus dan para leluhur. Setiap anggota suku dan warga desa atau kampung menghadiri dan mengikuti setiap rangkaian ritus dengan satu kepercayaan bahwa suku dan kampung yang bersatu dalam ritus adalah satu komunitas yang menegaskan kebutuhan bersama, yakni keselamatan pribadi, suku, dan kampung atau desa. Menurut kami, kepercayaan masyarakat ini merupakan modal sosial yang memperkuat relasi sosial antar masyarakat, dan relasi ini pada gilirannya menjadi indikator dari kohesi sosial di kalangan masyarakat.
Kisah dan kajian ini menunjukkan bahwa patenalan memiliki kekuatan eksistensial sebagai penenun jalinan kohesi sosial masyarakat. Patut disampaikan bahwa patenalan dijalankan di atas keyakinan dasariah bahwa peristiwa bencana, malapetaka atau musibah terjadi karena adanya pelanggaran yang memutuskan relasi metafisik dengan Tuhan atau lera wulan tanah ikan, dan juga relasi fisik antara manusia. Patenalan menjadi sarana untuk memperbaiki relasi-relasi tersebut, dan muara intensinya adalah harmoni relasional yang diyakini mendatangkan keselamatan. Melalui ritus patenalan, masyarakat meyakini bahwa intervensi dari Yang Kudus, dari wujud tertinggi, lera wulan tanah ikan, dan para leluhur membawa keselamatan bagi mereka. Dengan dan melalui ritus patenalan, kohesivitas dan harmoni dengan leluhur, dengan lera wulan tanah ikan, dengan manusia, dan dengan alam semesta dipulihkan dan diteguhkan kembali. Sekian dan terima kasih. Shalom.